Kembali lagi bersama kita di Videma Vita Paroki Santa Perawan Maria Purworejo. Matahari-hari ini bersinar cerah sekali. Berkat Tuhan hari ini tercurah indah sekali. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, puji syukur bagi-Mu. Dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga hati kudus Yesus dikasih di mana-mana selama-lamanya. Bunda hati kudus, doakanlah kami. Ya Tuhan, selamat pagi. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini dengan keadaan sehat. Ya Tuhan, sebentar kami akan melakukan kegiatan Pia. Semoga Engkau memberikan kami kelancaran dalam kegiatan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi pendamping Pia yang senantiasa mendampingi kami selama melakukan kegiatan Pia ini. Kami juga berdoa bagi negara kami yang terkena wabah virus corona. Semoga Engkau cepat menghilangkan wabah ini dari negara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan dari Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai dengan ayat 27. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya?
Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, selamat jumpa lagi berkah dalem. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semua baik-baik aja ya. Hari ini kita diajak menyelami bagaimana Yesus yang mau menjelaskan tentang tugasnya sebagai seorang Mesias. Apa arti Mesias? Mesias itu adalah yang membawa keselamatan. Artinya bahwa memang tugasnya membawa, menghantar, dan mengajak setiap orang untuk selamat. Selamat artinya hidup dalam sukacita dan kegembiraan. Nah, tetapi Yesus menjelaskan sebagai seorang Mesias, dia harus menderita. Banyak ditangkap oleh tua-tua agama, dihukum mati, wafat disalib, menderita, sengsara. Susah kan? Ya mungkin kita bilang, aduh kok begitu ya? Apakah itu salah dari orang yang menangkap? Apakah Yesus bersalah? Tidak. Kita mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tidak akan selesai persoalan. Tetapi kita mau belajar dari Yesus sendiri yang mau melihat bahwa tugasnya membawa keselamatan, dia harus menjalankan semuanya itu dan dia juga menerima segala penderitaan dan kesulitan semuanya. Petrus tidak bisa terima itu. Dia tarik Yesus dan mengatakan, "Tuhan, jangan terjadi itu padamu." Tetapi justru Petrus ditegur oleh Yesus. "Nyahlah iblis, karena engkau tidak berpikir sebagaimana Allah berpikir, tetapi yang kau pikirkan adalah pikiran manusia." Anak-anak yang terkasih, kita kadang-kadang juga sebagai pengikut Kristus, kita tentunya harus tetap berpikir optimis, tetap ada sukacita dan kegembiraan, dan tetap kita menjalankan hidup kita dengan sukacita. Dan itu berarti kita siap membantu siapapun, kita bekerja dengan sukacita. Karena Yesus mengatakan, barang siapa menjadi pengikutku, berani untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku. Menyangkal diri artinya apa? Kita menjadi pengikut Kristus itu, kita tidak melihat kepentingan diri kita, tidak duluan, oh saya harus enak dulu, nyaman dulu, saya harus punya apa-apa dulu, baru saya nanti kedua baru orang lain. Tidak, Yesus mengatakan justru berpikir untuk orang lain, memberi kepada yang lain, dan kita tidak mengingat diri kita sendiri. Karena dengan kita berbuat kebaikan, maka berkat Allah selalu menyertai kita. Tetapi kesulitannya, apakah ketika kita berbuat kebaikan, kita tidak menerima sesuatu yang sulit? Ya kadang-kadang ada kesulitan, tapi kita tidak mudah menyalahkan orang lain ketika kita mungkin mau berbuat baik, tetapi justru malah yang datang adalah banyak hal, hambatan. Kita bahkan mungkin ada mengalami kesulitan, mungkin juga kita mengalami orang lain tidak mendukung kita. Nah, ketika kita mengalami soal-soal seperti ini, apa kita salahkan orang lain? Kita karena iya dia sih yang buat sehingga saya jadi begini, dia sih tidak mendukung saya sehingga saya tidak bisa menjadi orang yang lebih baik. Menyalahkan lagi, mungkin kita mau pergi kemana, orang tua tidak mau mengantar kita atau lupa mengantar, kita salahkan orang tua. Terlambat ke sekolah, kita salahkan orang lain. Marilah kita belajar untuk kita bertanggung jawab terhadap hidup kita, sehingga hidup kita itu
sungguh-sungguh kita mau arahkan untuk hal yang baik, dan hal yang baik itu adalah menjadi diri kita sendiri. Kita memperbaiki kehidupan, kita diajak bertanggung jawab. Itulah yang Tuhan Yesus mau. Kita bertanggung jawab terhadap diri kita, bertanggung jawab untuk keadaan-keadaan supaya jauh lebih baik. Kita tidak menyalahkan siapapun, karena itulah yang dikatakan berani memikul salib. Berarti kita mau untuk memperbaiki sesuatu tanpa kita menyalahkan orang lain, dan kita berani untuk menanggung segala resikonya, segala hal yang menjadi beban. Tapi kita tidak merasa terbebani, ada sukacita, karena itulah kerelaan kita. Mau menjadi orang yang baik, selalu menjadi orang yang siap berkorban, dan kita tetap tegar kuat untuk mengikuti Yesus selalu. Tuhan Yesus, aku ini pengikutmu. Menjadi pengikutmu, saya tetap setia. Apapun yang terjadi, saya tetap menjadi anak yang baik. Saya tetap membawa sukacita kepada setiap orang, dan saya akan terus berjalan bersamamu dimanapun engkau pergi. Karena dimana engkau pergi, aku pun mengikutimu. Saya menjadi orang yang selalu menjadi terang, membawa kebaikan, membawa sukacita. Itulah tugas kita sebagai pengikut Kristus, yang Yesus juga ajak kepada kita. Barang siapa mau mengikuti aku, hendaklah ia selalu mau menjalani jalan salib itu. Jalan salib artinya apa? Kita ikut Yesus. Ikut bertanggung jawab. Semoga anak-anak sekalian sungguh-sungguh lebih bersemangat. Janganlah kita merasa terbebani, mungkin dengan tugas-tugas sekolah online, dengan segala macam. Tetapi hadapi semua dengan sukacita. Tidak kita salah-salahkan siapapun. Jadilah anak yang baik, berkualitas, dan tetap oke. Semoga demikian. Berkah dalam. Hai teman-teman, hari ini aku punya kelas baru loh. Apa ini Kak Vito namanya? Jadi ini namanya Sandal Salib Kristus. Kok namanya Sandal Salib Kristus ya? Iya dong Mbak Rena, karena ini melambangkan salib Kristus. Wah, teman-teman pasti tidak sabar ya. Mau tahu cara membuatnya? Yuk simak video berikut ini.
mudah kan membuatnya teman-teman? Bahan-bahannya juga gampang loh dicari di rumah. Iya, teman-teman tentu bisa membuatnya bareng keluarga dan juga bareng teman-teman. Yeay. Kalau begitu, selamat mencoba. Salam kreatif. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan kita, Kamita, Kami, dan Kabir kita. Hari ini kita akan bermain ikuti gerakan cepat. Cara bermainnya bagaimana ya Kabir kita? Cara bermainnya mudah sekali Kak Mita. Nanti salah satu dari kita akan melakukan gerakan yang diucapkan. Nah, untuk biar seru nih, nanti akan dikecoh dengan gerakan pengecoh Kak Mita. Mudah sekali bukan? Mudah dong, dan pasti asik juga. Yuk, Iya. kita lihat cara bermainnya seperti apa. Ayo, kita homimpa dulu kan? Oh iya, buat menentukan siapa yang mencontohkan. Ya, betul kok. Oke, yuk. Homimpa alayom gambreng. Nah, Oni. Berarti Kak Oni yang memulai. Oke. Sini. Dimulai ya. Ya. Harus cepat. Mata. Hampir ya. Hidung. Bibir. Lutut. Ayo. Yang terlambat siapa ya? Apa ya? Lagi ya. Mata. Pundak. Hampir ya, Kak. Hampir ya. Ayo lihat Kak Oni dulu ya. Lihat Kak Oni ya. Gak mau. Bibir. Harus lihat Kak Oni ya. Lutut. Ayo. Kak Mita. Jadi Kak Mita harus gantian sama Kak Oni. Oke. Yuk. Yuk. Dahi. Mata. Pipi. Mulut. Lutut. Kepala. Hidung. Alis. Leher. Aku pantau loh Ani. Iya, Kak. Tangan. Tangan. Ya, tangan. Tangan kan tangan. Tangan. Bibir. Mata. Alis. Leher. Telinga. Lutut. Leher. Mata. Dahi. Bibir. Bibir. Telinga. Leher. Kepala. Pundak. Lutut. Dahi. Gimana kalau kita percepat lagi ya teman-teman ya, biar seru. Ya, aduh. Kayak tantangan ini. Bibir, kepala, pundak, leher, kaki. Kaki kita apa Kak Ani nih? Apa yang salah? Jadi apa ya, teman-teman? Aduh. Nah. Ini lihatin aku, oke merem loh. Telinga. Leher. Mata. Hidung. Bibir. Dahi. Pundak. Aduh, pada cepet ya. Iya dong, kan Konsentrasi. kuncinya konsentrasi teman-teman. Oke. Alis. Kepala. Pundak. Lutut. Mata. Alis. Apa lagi? Pinggang. Kaki. Apa ya? Tangan. Telinga. Apa ya?
asik juga dan juga bisa bermain bersama keluarga di rumah. Bener banget. Kalau begitu, selamat mencoba. Sampai jumpa. Marilah kita akhiri dengan berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga hati kudus Yesus dikasih di mana-mana. Selama-lamanya. Bunda hati kudus, Doakanlah kami. Allah Bapa kami sangat bersyukur untuk hari ini kami bisa menyelesaikan kedalaman iman kami dengan baik hingga pada akhirnya. Ya Tuhan, kami berdoa juga bagi para orang tua kami yang setia mendidik dan mengarah kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dan benar. Mas, kasih atas segala cinta-Mu itu. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi negara kami yang sekarang terkena oleh wabah virus corona. Semoga Engkau selalu memberkati negara kami dan menjauhkan penyakit ini dari negara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. terpujilah nama Yesus Bunda Maria dari Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam-salam sahabatku semua, puji Tuhan kita telah berjumpa. Doa derma kurban kesaksian, salam-salam misioner. Salam-salam sahabatku semua, puji Tuhan kita telah berjumpa. Doa derma kurban kesaksian, salam-salam misioner. Salam-salam sahabatku semua, puji Tuhan kita telah berjumpa. Doa derma kurban kesaksian, salam-salam misioner.